Dan pemirsa, terkait dengan forum kali ini akan kami hadirkan kepada Anda narasumber, salah satunya dari Komisi 9 DPR RI ada Bapak Gus Nabil, dan juga nanti akan mengikuti secara virtual ada dari Komisi 4 Ibu Luluk Nur Hamida. Dan juga pemirsa, kita juga akan melihat bagaimana jalannya dan juga fokus dari pembahasan kali ini. Untuk itu, pastikan Anda tetap mengikuti forum legislasi ini dan tetap saksikan di TVR Parlemen. Assalamualaikum. Kembali Koordinatoriat Wartawan Parlemen bersama Biro Humas dan Layanan Informasi DPR menyelenggarakan diskusi yang kali ini bertema jelang Idul Adha, amankah hewan kurban di tengah PMK. Telah hadir di ruang press room anggota Komisi 9 Muhammad Nabil Harun, Gus Nabil. Selamat siang Gus. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Lulu. Ketua Harian YLKI Ya, Pak Tulus Abadi. Udah di situ. Ya, selamat siang semuanya. Semangat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hadir di virtual anggota Komisi 4 Ibu Lulu Nur Hamida. Selamat siang Bu, bisa dengar suara saya Bu? Ya, selamat siang Mas. Sebenarnya saya yang tadi mau ke DPR tapi nggak tahu ya nututin apa enggak ya. Atau cukup dari sini aja. Oke, kita langsung saja ke Ibu Lulu. Bu, ini sebelumnya kami informasikan narsum hadir dari Kementan harusnya hadir, namun tiba-tiba membatalkan karena ada agenda lain. Nah, untuk Ibu Lulu, soal amankah menjelang Idul Adha nih Bu, dari mungkin rapat terakhir dengan Komisi 4 Bu dari Kementerian dari Kementan. Sudah sejauh mana Bu progresnya untuk memastikan bahwa hewan-hewan yang akan dikurban itu aman, baik itu yang sekarang mungkin sudah proses perjalanan untuk dijual, apakah sudah divaksinasi atau sudah dikarantina mungkin. Silakan Bu Lulu. Iya. Sebentar. Ya, halo Mas. Ya Bu, silakan Bu, langsung saya Bu. Ya, Mas, tadi saya harus ganti dari mana ya, biar enggak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan juga salam sejahtera untuk semuanya. Mas Nabil yang saya hormati, juga rekan-rekan media yang selalu menjadi partner kita ya untuk melakukan fungsi pengawasan sebenarnya, dan tentu juga publik secara umum yang juga berbahagia. Jadi terima kasih untuk undangan diskusi kita pada siang hari ini, karena memang ini menjadi persoalan besar bagi kita semuanya, khususnya bagi para peternak. Mungkin saya mau menyampaikan beberapa hal lebih dahulu ya sebelum sampai menjawab apakah aman atau tidak aman. Sebenarnya Indonesia ini kan sudah cukup lama memang dinyatakan sebagai negara yang bebas PMK gitu. Karena kalau kita lihat dari sejarahnya memang bagaimana penyakit mulut PMK ini masuk dan kemudian bebas. Misalnya dari tahun 1887 aja ternyata kita ini udah kemasukan PMK itu dari mana? Ya dari importasi sapi yang parah dari Belanda. Nah, kan? Jadi ternyata kita ini impornya udah panjang Mas. Nanti kita mau lihat apakah ada kaitan ya. Jadi importasi Belanda itu dilakukan pada tahun 1887. Nah, kondisinya pada waktu itu yang diimpor itu kena PMK sehingga kemudian itu menular ke sapi yang dibawa ke Indonesia. Kemudian tahun 1983 misalnya itu dinyatakan bahwa wabah terakhir di Pulau Jawa. Lalu tahun 1986 misalnya bahwa ada deklarasi secara nasional
terhadap status Indonesia yang bebas PMK. Nah itu ada SK Keputusan Menteri Pertanian ya, nomor 250 lah tahun 86. Kemudian tahun 1990 misalnya ada pengakuan bebas PMK di Indonesia oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia atau OIE gitu, yang tercantum dalam resolusi UN nomor 11 tahun 90. Nah dari sejarah singkat yang saya ilustrasikan bahwa dari tahun 90 ketika Indonesia mendapatkan pengakuan bebas PMK, ini kemudian yang membuat kaget karena tiba-tiba di tahun ini di saat momentum ya, pertama menjelang Idul Kurban, tapi yang kedua sebenarnya juga ada situasi pandemik yang itu dirasakan sangat berat oleh setiap orang dan negeri kita, terutama juga kalangan peternak, khususnya petani secara umum. Kemudian ada wabah yang mungkin semula hanya ditemukan 1-2 titik lah. Hanya saja memang yang kemudian kita garis bawahin apakah ada pembiaran dalam waktu yang singkat itu tidak cukup terantisipasi. Nah itu jadi kita nggak menggunakan bahasa kecolongan, tapi kenapa kemudian pemerintah sampai tidak bisa mengantisipasi karena kemudian ditemukannya ada wabah. Kita belum tahu ya, kan belum dapat jawaban misalnya apakah wabah itu muncul tiba-tiba ataukah sebenarnya tanda-tandanya itu udah ada, hanya saja tidak terlaporkan atau tidak terdata sehingga kemudian yang terjadi kasusnya udah agak berat gitu. Sementara ketika menjadi tanda-tanda ini kan nggak terlaporkan. Jadi ketika masih tandanya masih kecil atau mungkin belum sangat masif seperti sekarang, itu tidak cukup terlaporkan sehingga kemudian ada kelambatan respon dari pemerintah. Termasuk ya karena memang ketidaksiapan kita untuk bisa menerima satu kondisi wabah PMK ini, sehingga dari kurun waktu tahun 90 sampai sekarang ini kan nyaris tidak bersiap apa-apa, tidak ada vaksin yang tersedia untuk PMK gitu kan, sehingga kemudian pemerintah harus melakukan berbagai upaya darurat yang bisa dilakukan. Termasuk kemudian nanti yang akan saya sampaikan, mau nggak mau ya pemerintah harus melakukan produksi vaksin sendiri, tetapi itu kan juga bukan sulapan ya Mas, yang bisa sehari 2 hari jadi atau misalnya seminggu 2 minggu, karena memang semuanya juga by proses. Nah kalau kemudian dikaitkan ini aman atau tidak aman, sebenarnya yang pertama kalau kita mengacu pada Undang-Undang Pangan memang bahwa hewan ternak itu harus memenuhi syarat ya atau unsur keamanan. Jadi kesehatan dan keamanan pangan itu bagian dari kewajiban konstitusional yang memang harus dipenuhi oleh negara atau pemerintah. Jadi memastikan bahwa itu aman dikonsumsi dan juga aman dari sisi ketersediaan ya, itu juga menjadi bagian dari amanat undang-undang. Kalau pemerintah memang sampai sekarang masih cukup optimis, misalnya di Komisi 4 optimis itu mengatakan bahwa gangguan kecil itu ya ada, tetapi tidak sampai kemudian mengganggu secara secara keseluruhan terkait dengan ketersediaan hewan untuk korban. Jadi hewan korban yang sehat yang memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan ketentuan agama itu masih dijamin oleh pemerintah tetap tersedia. Nah, oleh karena itu kita ingin memastikan bahwa akan ada sistem karantina ya, dan juga pengawasan lalu lintas dan juga distribusi atau peredaran hewan ternak hidup ini, baik antar pulau, antar provinsi atau bahkan antar kabupaten yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah. Saya lihat misalnya temuan di lapangan lah ya. Ketika di Jawa Timur misalkan dilakukan karantina karena sempat diisolasi lah, dan sangat tegas bahwa dari sana tidak boleh keluar. Tetapi begitu daerah sekitarnya, tetangganya itu tidak diberlakukan yang sama untuk arus masuk ternak, ternyata itu juga menjadi pintu lain ya yang membuka semacam kebobolan gitulah. Jadi saya kemarin dapat orang di Kabupaten Karanganyar, kalau nggak salah Karanganyar atau di Wonogiri ya. Jadi ada sapi yang masuk yang itu dari Jawa Timur. Nah, melalui jalur-jalur yang mungkin di
di luar pemantauan dan pengawasan dari pemerintah. Jadi mereka ternyata bisa masuk ke Karanganyar, mereka juga bisa masuk di Wonogiri. Nah, sekarang misalnya di Sragen aja kasus bahkan kematian ya, bukan hanya sekedar sakit ya, misalnya PMK dengan tanda-tanda gejala, tapi bahkan kematian karena PMK itu udah cukup lumayan gede juga gitu. Bahkan termasuk di Boyolali di dapilnya Mas Nabil ya. Sekarang ini Komisi 4 juga ke sana jadi untuk melihat langsung, kemudian di Klaten dan hampir di beberapa daerah di Jawa Tengah juga beberapa kabupaten itu udah semuanya ada. Jadi kita bisa katakan ini sebenarnya kejadian juga nasional karena menjangkit di provinsi-provinsi. Nah, berarti kan kita lihat bahwa ada pengawasan yang relatif tidak cepat. Jadi respon yang agak lambat yang bisa memantau agar transporting ya ternak ini cukup bisa dibatasi dari daerah yang semula ditemukan ada wabah ini. Nah, ketika ada pembiaran kecil aja ternyata ya kemudian ini menjadi media penyebaran yang sangat cepat. Apalagi kemudian dinyatakan ya secara ilmiah bahwa proses penyebaran itu bisa melalui udara kayak gitu, dari jarak yang cukup jauh aja radiusnya ternyata juga bisa menularkan. Nah, ini yang menurut saya agak gagal diantisipasi sehingga proses sangat cepat. Nah, soal kemudian kurban, pemerintah memang bisa saja melakukan 2 skema, tetapi kan ini menjadi tawaran yang ya plus minus ya. Misalnya kalau konteksnya sapi, pasti jalan yang paling pragmatis itu kan dengan impor kan kayak gitu. Meskipun ini dicurigain oleh beberapa pihak apakah ini yang kemudian di skenario lama untuk importasi tapi dengan cara membuat semacam wabah PMK. Tapi menurut saya dugaan semacam ini perlu hati-hati ya kita lontarkan karena memang resiko dan biaya politik, anggaran, biaya sosial dan ekonomi itu pasti sangat besar kalau mengambil langkah-langkah yang itu nggak bisa dibenarkan lah. Tetapi ini perlu diinvestigasi. Artinya perlu untuk didalamin apakah ada pihak-pihak lain gitu. Kita tidak melihat itu kerja pemerintah, tapi pihak-pihak lain yang akan mengambil keuntungan dari situasi wabah ini. Misalnya apakah itu importer atau apa dan seterusnya. Kemudian juga soal pengadaan yang ada di dalam negeri. Nah, kalau pengadaan di dalam negeri memang secepatnya harus ada data yang terukur. Daerah mana yang benar-benar masih bebas dari PMK, nah itu yang kemudian harus diselamatkan. Terus yang kedua sebenarnya juga ada usulan bahwa di luar soal kebutuhan korban ini ya harus ada pemotongan hewan di tempat yang itu difasilitasi oleh pemerintah sehingga tidak perlu ada alasan sapi misalnya dari mana ya, misalkan dari Ngawi harus dibawa ke Sragen hanya untuk memenuhi kebutuhan Sragen. Nah, ya di situ yang harus dipenuhin, jadi pemotongan di tempat, lalu kemudian daging yang sudah aman ini baru yang kemudian dikirimkan ke daerah lain. Tetapi harus dipastikan bahwa itu benar-benar dari ternak yang sangat sehat. Nah, soal jumlah, pemerintah memang masih berkeyakinan ya bahwa jumlah ternak kita masih cukup aman, baik itu yang hasil dari impor ataupun yang lokal untuk memenuhi kebutuhan korban kita. Nah, hanya saja yang kita antisipasi, yang kita khawatirkan itu Mas sebenarnya bahwa langkah-langkah terukur yang dilakukan oleh pemerintah ini apakah bisa dalam waktu katakanlah sebulan 2 bulan ke depan itu menekan angka pensebaran hewan ternak, dan yang kedua kesembuhan, dan yang ketiga ya menghadirkan ternak yang sehat bagi pemenuhan hewan korban itu gitu. Karena sampai sekarang ini kan vaksin belum selesai diproduksi dan kita baru akan cek bagaimana produksi vaksin yang dijanjikan oleh pemerintah itu sedang dibuat. Nah, vaksin ini kan juga nggak salah-salah. Makanya kemarin minta tambahan anggaran lebih kurang misalnya ya kebutuhan ada 2 triliunan ya mungkin untuk bisa untuk bisa menanggulangin wabah PMK ini. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu. Kemudian kepada Gus Nabil. Oh, Pak Tulus. Oke, Pak Tulus, dari pantauan YLKI sendiri ini mendekati Idul Adha.
sebenarnya langkah-langkah yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi ini supaya tidak luas, kemudian menjamin kepada konsumen bahwa nanti hewan yang dibeli untuk dikurban itu aman, sudah sejauh mana Pak Tulus? Apakah vaksinnya sudah berjalan atau sebenarnya apa sih yang harus dilakukan untuk kejadian-kejadian seperti ini, Pak Tulus? Silakan Pak Tulus. Ya, terima kasih. Jadi kalau dalam sekitar 3 minggu yang lalu saya mengadakan diskusi secara intern untuk soal ini dengan pengamat peternak Indonesia untuk menyoroti hal ini. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan baik pada konteks wabah maupun juga pelindungan masyarakat terhadap masalah ini. Pertama, sebenarnya sembari penanganan dan pengendalian wabah ini seharusnya pemerintah juga menginvestigasi sebenarnya munculnya wabah PMK ini dari mana, penyebabnya dari mana, karena sebenarnya Indonesia sudah bebas PMK sejak dulu kala, tiba-tiba muncul PMK dan menjadi wabah yang sudah mencapai sekitar 21 provinsi. Nah, ini harus diinvestigasi dan kemudian pemerintah mendeklar secara resmi ini dari mana muncul wabah virus PMK ini. Kalau COVID kan dari Wuhan misalnya ya, ini harus dari mana? Apakah hanya sinyalmen misalnya dari Malaysia yang ada perdagangan ternak di Polawio, secara ilegal, kan belum ada pernyataan resmi. Ya, jadi kami menginginkan ada pernyataan resmi dari pemerintah wabah ini dari mana gitu. Harus diinvestigasi karena ini menjadi sumber persoalan. Kedua, saya juga belum melihat pemerintah ini belum menyatakan keadaan darurat terhadap penanganan wabah ini dan kemudian terbukti semakin meluas kan. Mula-mula muncul dari Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah, kemudian sampai ke Banda Aceh menjadi 9 provinsi, sekarang sudah 21 provinsi. Nah, sebenarnya kerugian sosial ekonominya kalau dari diskusi yang saya ikuti itu bisa lebih besar dibanding kerugian sosial ekonomi dari wabah COVID itu sendiri. Ya, kalau bicara soal kerugian sosial ekonominya. Nah, kalau bicara keamanan terhadap satu daging ini dalam konteks wabah ini sebenarnya kalau mengacu kepada standar atau benchmarking di Eropa atau khususnya di Inggris, ya. Yang paling aman terhadap masalah ini adalah ketika terjadi wabah PMK ini, ternak yang terkonfirmasi positif PMK ini harus dimusnahkan. Ya, di Inggris ketika terjadi wabah ini 600.000 ternak dimusnahkan. Ya, bayangkan 600.000 ternak dimusnahkan demi melindungi ternak dan melindungi masyarakat secara keseluruhan. Cuma persoalannya kan apakah pemerintah berani melakukan kebijakan ini, karena kalau dimusnahkan berarti pemerintah harus mengganti kompensasi kepada peternak harga sapi sesuai dengan harga keekonomiannya atau harga pasar ketika sapi itu dimusnahkan. Tentu ini perlu biaya besar, tapi sebenarnya yang paling aman untuk pengendalian ini adalah dengan memusnahkan itu. Tapi ya kita tentu melihat kondisi negara, tetapi kalau ini dibiarkan terus tanpa satu kebijakan yang radikal, ya kalau menjadi wabah nasional, ya maka menjadi hal yang sangat memprihatinkan karena kemudian akan merugikan peternak semua. Nah, kalau dalam konteks Idul Adha ini, pertama kan MUI sudah mengeluarkan fatwa, walaupun fatwanya masih menurut saya fatwa MUI itu tidak secara saklek melarang ya. Ya, sehingga masih membolehkan dengan catatan atau tidak boleh dengan catatan. Tapi ada MUI di Jawa Tengah mengatakan boleh menjadi hewan korban dan seterusnya. Nah, kalau untuk melindungi secara keseluruhan sebenarnya binatang atau hewan korban ini ketika akan menjadi binatang korban dalam kondisi PMK atau tidak, sebenarnya harus tersertifikasi bahwa ternak itu sehat. Itu harus dinyatakan oleh Dinas Peternakan setempat atau dokter hewan yang ada di situ. Nah, apalagi dengan adanya wabah PMK, maka
binatang atau hewan ternak yang akan disembelih untuk keperluan hewan kurban harus mendapatkan bukti sertifikasi bahwa dia bebas PMK. Ya, untuk apa? Untuk instrumen pengendalian. Karena sebenarnya penanganan wabah PMK itu sebenarnya sama persis dengan penanganan wabah COVID, di mana harus ada karantina terhadap binatang itu. Artinya apa? Binatang itu tidak boleh bergerak atau tidak boleh keluar dari zonasi, ataupun ada binatang yang masuk ke zonasi. Ya, jadi ketika dia keluar ya harus betul-betul disertifikasi bahwa itu aman, sehingga tidak menularkan ke binatang ternak lainnya dan juga aman dikonsumsi. Sebenarnya kalau dari sisi penyakit ini kan yang di-declare kan aman bagi manusia, ya, aman bagi konsumen. Ya, itu secara umum seperti itu. Tapi dari yang saya baca dari berbagai pakar mengatakan sebaiknya tidak mengkonsumsi jeroannya. Jadi kita himbau agar dalam lebaran Idul Adha ini panitia kurban untuk tidak membagikan daging kurban yang berupa jeroannya kepada masyarakat. Jadi jeroannya mohon dibuang saja, dimusnahkan, sekalipun sudah ada sertifikasi dari bebas PMK itu, apalagi kalau tidak ada. Nah, jadi masyarakat sebaiknya tidak mengkonsumsi jeroan dari binatang ternak pada saat musim wabah seperti ini, baik itu untuk saat lebaran Idul Adha ataupun saat ini, ya. Itu untuk binatang ternak dalam arti yang berkaki belah, karena ini yang ditularkan kan binatang yang berkaki belah. Jadi kalau kucing atau apa nggak akan tertular, atau ayam tidak akan tertular, ya. Yang tertular ya binatang berkaki belah, termasuk gajah di hutan pun bisa ketularan karena ini bisa menular sampai 200 kilo. Jadi panjang sekali. Jadi sertifikasi itu pertama, kedua untuk jeroan harus dimusnahkan, jadi jangan dikonsumsi, jangan panitia jangan menyebarkan jeroannya itu. Dan kedua, tempat penyembelihan, ya. Sebenarnya kalau menurut undang-undang tentang peternakan, penyembelihan hewan itu, ya, yang paling aman baik pada kondisi wabah atau tidak itu di RPH, ya, rumah pemotongan hewan. Apalagi dalam suasana wabah seperti ini. Jadi tempat pemotongan hewan itu harus betul-betul, ya tadi, harus yang sangat aman. Karena apa? Ketika dia memotong itu nanti proses transmisinya akan semakin luas, baik karena pergerakan hewan itu ataupun ketika dagingnya dicuci dan segala macam di sungai, di kali, di tempat-tempat lain yang kemudian dia akan menyebar kemana-mana. Jadi sebisa mungkin pemotongannya betul-betul dilokalisir di tempat-tempat yang aman sehingga tidak menyebarkan ke ternak-ternak lainnya, ya. Dan juga pendistribusiannya, ya, pendistribusiannya juga saya kira kalau pada konteks yang lain sebenarnya jangan mengenakan, ya mungkin kemasannya harus lebih bagus di dalam itu, misalnya juga tidak menggunakan plastik berwarna hitam, ya. Jadi jangan sampai sudah tercemar PMK, tercemar yang lainnya gitu. Dalam ini misalnya plastik. Jadi kalau konteks keamanan kepada manusianya saya kira secara general dinyatakan bahwa ini tidak menular ke manusia dan juga aman dikonsumsi, tapi dari rujukan-rujukan yang kita baca dan himbauan adalah tidak mengkonsumsi jeroannya. Jadi panitia kurban untuk tidak membagikan ini. Dan sekali lagi saya ulangi agar binatang ternak yang disembelih harus tersertifikasi dalam keadaan sehat dan tersertifikasi bebas dari PMK, ya. Dan ketiga tadi soal tempat penyembelihannya juga harus sangat aman agar tidak menyebarkan virus ini ke ternak-ternak lainnya, karena kerugian sosial ekonominya kalau ini tidak ada pengendalian juga dari masyarakat akan menyebarkan ke ternak lain secara lebih masif. Saya kira itu untuk sementara, Mas. Ya, selanjutnya Gus Nabil. Ini tahun sebelumnya mungkin
tahun sebelumnya mungkin ada antraks, sekarang PMK. Nah ini ada apa nih Gus? Nah terus kemudian untuk menjamin hewan-hewan yang akan dikurban itu aman, kan ini acara rutin tiap tahun ya. Apakah memang setiap peternak harus dihimbau terus, harus divaksin, harus diapa segala macam? Nah ini gimana Gus? Kalau dari pengamatan Gus sendiri gimana Gus? Silakan Gus. Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh dua narasumber bahwa sebenarnya kita ini kan sudah bebas PMK lama, ya kan? Kok tiba-tiba muncul PMK? Nah ini memang penting bagaimana pemerintah menginvestigasi ini secara menyeluruh, karena kerugian yang ditimbulkan oleh PMK ini juga tidak kecil. Sebagaimana disampaikan oleh Menteri Pertanian bahwa kerugian akibat PMK ini mencapai 9,9 triliun. Mulai produktivitas, kemudian banyaknya hewan yang mati dan lain sebagainya. Sehingga ini menurut saya bukan persoalan kecil. Investigasi menjadi syarat mutlak buat saya, karena hal-hal semacam ini juga tidak boleh terulang. Kalau saya ingin meminjam logika virus di komputer itu ya, itu memang sengaja diciptakan supaya antivirusnya laku, kira-kira begitu. Nah, apakah ini juga terjadi di dunia peternakan? Nah, kemudian berikutnya, walaupun ini diklaim oleh WHO ataupun Menteri Kesehatan bahwa tidak ada penularan PMK ke manusia, saya kira kita tidak boleh jumawa juga. Karena kan yang namanya penyakit itu bisa saja terjadi. Kita saja tidak menduga mutasi COVID-19 akan sedemikian hebat sehingga selama 2 tahun terakhir akhirnya kita terganggu gitu. Sehingga secara bersama-sama seluruh stakeholder, di sini ada Kementerian Pertanian, ada Kementerian Kesehatan, saya kira harus bekerja sama dengan baik. Dan sebenarnya saya menyayangkan hari ini kok Kementerian Pertanian tidak hadir gitu. Padahal Kementerian Pertanian lah yang menjadi eksekutor di lapangan. Dan saya juga ingin menghimbau kepada masyarakat untuk bagaimana ketika di musim kurban ini, apalagi ini juga masih pandemi, masih belum dicabut, walaupun sudah mulai melandai, untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian memotong hewan kurban itu juga bisa dilakukan di tempat-tempat yang relatif aman ya. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Tulus, misalnya dipotong di RPH itu jauh lebih aman daripada dipotong di tempat-tempat seperti biasa. Memang rasanya kurang afdol ya kalau kemudian misalnya ada kurban kemudian tidak dipotong di masjid atau di musola. Memang ada perasaan rasa tidak puas, tapi ketika musim wabah seperti ini ya mencegah itu lebih baik gitu. Dan ketika misalnya ada hewan-hewan ternak yang terkonfirmasi atau terinfeksi PMK, saya kira itu harus dimusnahkan ya, harus dimusnahkan karena itu pasti akan menjadi sumber. Nah, bagaimana para petani ini juga mau jujur, mau melaporkan bahwa hewan saya terinfeksi atau terkonfirmasi. Namun itu juga harus diimbangi dengan kesiapan pemerintah, bagaimana apakah pemerintah mau memberikan kompensasi, apakah itu penuh atau bagaimana, saya kira bisa difikirkan. Meskipun ini juga saya kira butuh anggaran yang tidak kecil, namun ini akan menjadi lebih nyaman ya, nyaman buat kita semua ketika pemerintah betul-betul hadir dan menjamin semua ini bisa berjalan dengan baik sehingga tidak ada masyarakat yang dirugikan akibat PMK ini, baik itu sebagai konsumen maupun sebagai pelaku gitu. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan dari diskusi yang menarik ini, saya kira kita tidak boleh lengah, tidak boleh jumawa, karena kuasa Tuhan itu melebihi segalanya dan kita tidak boleh main-main, kita harus serius. Dan saya kira
saya nggak tahu apakah saya bisa bilang bahwa ketidakhadiran Kementan di sini sepertinya saya anggap cukup tidak serius. Mungkin Mbak Lulu nanti bisa memberikan jawaban gitu, karena ini diundang di forum yang terhormat loh, terhormat sekali di sini teman-teman media hadir semua, dan mohon maaf ya, jadi alurnya jadi kayak nggak menarik gitu loh. Yang ngomong Mbak Lulu, saya. Ini pengawasan semua ya. Betul. Jadi pengawasan semua, yang diawasi nggak ada gitu. Ya mungkin itu dulu Mas sebagai ini. Mohon maaf Mbak Lulu, ini mitranya jenengan. Oh siap, tenang Terima Mas. kasih Gus Nabil. Berikutnya kita buka langsung sesi tanya jawab. Langsung saja mungkin pada teman-teman yang hadir yang ingin menanyakan langsung kepada para narasumber. Silakan dari mana dan media. Silakan Cak Munif. Pak Eko. Ya, Pak Eko. Kemudian ya Bang Erik. Boleh menambahkan sedikit Mas? Iya boleh Bu. Atau Silakan Bu. mendata aja ya. Jadi karena tadi bicara kesiapan menghadapi Idul Adha, aku tadi lupa menyampaikan bahwa ini berdasarkan disampaikan oleh pemerintah memang. Kalau total pemotongan hewan kurban tahun 2021 itu 1.640.935 ekor. Nah, proyeksi di tahun 2002 itu akan terjadi kenaikan 5-6% dari 2021, yaitu sekitar 1.722.982 ekor. Ini menarik ya, walaupun pandemi tapi proyeksi kan tetap naik. Jadi orang korban itu ternyata nggak terbatas kondisi pandemi gitu. Nah, potensi ketersediaan hewan kurban tahun 2002 yang bukan berasal dari daerah atau kabupaten kota yang masuk zona merah, ini terkonfirmasi PMK yang hasil laboratorium, itu masih tersedia 1.351.594 ekor. Itu tadi kenapa saya bilang kalau menurut versi pemerintah ketersediaan cukup, artinya yang memenuhi syarat dan ketentuan syariat ya terkait dengan hewan ternak. Nah, kemudian pendataan ini yang memang paling penting, dan bagaimana distribusi dari daerah itu, karena daerah yang ada hewan ternak, apakah itu justru yang kemudian akan dibawa keluar hanya untuk misalnya memenuhi kebutuhan misalnya korban. Katakanlah misalkan di Jawa Tengah. Nah, Jawa Tengah ketika punya kebutuhan hewan ternak, apakah ini harus didatangkan dari mana? Misalnya NTT. Nah, aman nggak itu misalkan NTT ketika harus melewati? Nah, ini satu problem tersendiri, kecuali harus ada tadi langkah-langkah yang extraordinary, yang satu sisi memang membatasi penyebaran, dan yang kedua karena kondisi kedaruratan itu. Kondisi kedaruratan ya pasti pandangan dari agama ya, misalkan fikih itu juga bisa akan membantu. Misalnya apakah dengan model-model tadi yang sudah disampaikan, tidak harus di masjid kemudian atau di tempat, tetapi dalam bentuk yang lain gitu. Jadi bisa dikoordinasi siapa yang berkorban, kemudian itu dibelikan di mana oleh di fasilitas pemerintah. Jadi pemerintah harus hadir, yang workingnya fullnya ada ya. Jadi untuk bisa mengatur ini teknis seperti ini belum sampai ke sana Mas. Jadi hanya disampaikan ketersediaan itu ada. Nah, hanya saja ketersediaan ini bagaimana mekanismenya sehingga bisa memenuhi kebutuhan hewan korban yang itu pasti dibutuhkan di seluruh wilayah Indonesia gitu. Ya. Baik Ibu, terima kasih. Oke, langsung kita kembali buka sesi tanya jawab. Pak Eko silakan. Terima kasih. Nama saya Eko dari suarainvestor.com. Untuk 3 penanya, Suara Investor. Ya, untuk 3 penanya, Mas Tulus, Mas Nabil, dan Mbak Lulu. Obat mujarab ini begitu udah. Ini rakyat lah. Oh iya. Ya. Ini Mas soal pengawasan Mas. Ini kan kebanyakan pedagang-pedagang yang kelasnya UMKM untuk sapi dan kerbau ini gimana Mas mengawasinya? Karena kebanyakan mereka saya lihat ya di daerah Ciledug itu mereka hanya sewa lahan ya sekitar seminggu. Nah itu siapa yang mengawasi Mas itu? Kalau pedagang-pedagang UMKM ini kan nggak jelas dari mana ininya, dari mana sumber ternaknya ini.
Kadang-kadang ada yang langsung dari kampung, misalnya dari Jogja, dia bawa langsung ke situ. Nah ini apakah ini juga layak dikonsumsi atau tidak gitu. Yang kedua tadi untuk Mbak Lulu, yang untuk vaksin yang sekitar dibutuhkan dana 2 triliun itu, apakah itu vaksin lokal atau vaksin impor itu Mbak? Saya kira itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Pak Munif, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ketiga pembicara, Idul Adha ini kan hari raya besar bagi umat Islam, dan penyembelihan kurban itu kan ya bagian dari sisi sosial masyarakat yang ditunggu-tunggu oleh rakyat, yang khususnya rakyat yang berhak menerimanya atau rakyat miskin. Dengan kata lain, kalau tidak disembelih di masjid atau di musola atau di lapangan tidak seru. Pembagiannya juga demikian, tidak seru. Atau dengan kata lain, syiar Islamnya itu kurang. Artinya pertanyaan saya, memang Kementan tidak ada di sini, tidak bisa hadir. Apakah harus ada kepastian dari Kementerian Pertanian bahwa daging kurban atau sapi yang dari mana saja itu tadi seperti disampaikan oleh 3 pembicara bahwa secepatnya Kementan ini harus memastikan bahwa sapi kurban yang siap disembelih di mana saja di Indonesia aman dikonsumsi, meski ada pengecualian jeroan tadi. Sekali lagi, ini adalah bagian amal sosial bagi rakyat miskin yang memang kadang-kadang setahun sekali makan daging itu. Itu tadi. Jadi apakah DPR nanti akan mendesak Kementan harus memastikan keamanan dan terjaminnya hewan kurban untuk disembelih di hari Raya Idul Adha. Terima kasih. Oke, langsung saja Ibu Lulu. Pertama dari Pak Eko, soal pengawasan dan soal vaksin yang digunakan untuk hewan dan soal kepastian hewan kurban itu aman. Silakan Bu Lulu. Iya, terima kasih ya Mas ya. Kalau soal anggaran ini keseluruhan ya untuk penanganan persoalan PMK, makanya kalau nggak salah pemerintah itu mendirikan semacam pembentukan crisis center ya, di crisis center nasional untuk PMK. Nah itu pasti membutuhkan anggaran yang sangat besar, meskipun kita juga masih meminta rincian ya yang lebih detail, karena ini kan terkait dengan nanti fungsi pengawasan itu kan baru usulan dari pemerintah. Jadi antara lain ya memang untuk membuat vaksin, kemudian juga ada pembentukan Satgas, kemudian juga bantuan misalnya yang terkait dengan vitamin, penanganan, penyiapan tim dan lain-lain yang ini semuanya membutuhkan. Nah, kalau misalnya benar dugaan oleh banyak ahli bahwa membutuhkan katakanlah 100 tahun untuk bisa bebas dari PMK, maka ini pasti akan menjadi kerja politik yang sangat luar biasa ya, effortnya yang harus benar-benar dijadikan perhatian oleh pemerintah gitu. Karena ini kan efeknya itu akan kemana-mana gitu. Karena bukan hanya soal kebutuhan konsumsi di dalam negeri, tapi kan ada juga hasil olahan misalnya ya, produk ternak kita yang juga diekspor ke luar negeri. Nah ini kan yang dikhawatirkan, apakah Indonesia juga akan menerima konsekuensi misalnya pelarangan untuk melakukan ekspor ke negara-negara tertentu, seperti halnya ketika Indonesia juga mau itu menerima baik itu ternak hidup ataupun daging dari negara yang belum bebas PMK. Nah ini yang dikhawatirkan. Jadi ini kan keterkaitan jadi akan sangat banyak. Walaupun kemudian saya Mas Tulus ya, tadi pas saya bilang perlu diinvestigasi itu karena memang ini yang belum dijawab oleh pemerintah. Kalau misalkan kejadian tahun 1886 itu kan jelas bahwa PMK yang masuk di Indonesia itu datangnya dari Belanda. Nah ini kan clear gitu. Kalau kita ini dari mana? Apakah PMK itu bisa muncul dari sini? Misalnya kondisi ada yang bilang ada yang menduga misalkan apakah karena perubahan iklim sehingga penyakit-penyakit tertentu itu bisa muncul misalnya. Tetapi ini kan harus dijawab secara akademik, laboratorium dan lain-lain. Nah soal investigasi intelijen ekonomik ini kan juga memang harus jalan.
apakah ada yang memang terbawa atau apa. Nah, kalau misalkan secara sederhana, Indonesia ini kan melanggar ya ketentuannya sendiri. Yang seharusnya kan kita ini tidak melakukan importasi ternak ataupun daging dari negara yang belum bebas PMK, tapi kita kan impor daging kerbau dari India. Sementara India ini kan belum bebas PMK 100%, the whole country ya. Jadi seluruh India itu kan belum bebas. Nah, tapi ada provinsi yang belum bebas. Nah, yang dikhawatirkan kan justru importasi dari India itu justru terkontaminasi dari daerah yang belum bebas itu. Karena kita pernah menanyakan bagaimana kita bisa mengecek day to day bahwa daging kerbau yang kita impor dari India itu benar-benar 100% murni dari daerah yang bebas PMK. Pada saat kita ke sana mungkin iya kita dibawa ke tempat yang bebas PMK, kita tahu prosesnya, tetapi apakah kemudian dari pihak pemerintah itu 24 jam ada di sana dan kemudian memantau proses dari awal sampai akhir sampai kemudian pengiriman daging itu ke Indonesia, gitu loh. Artinya kita mau melihat bahwa celah kemungkinan yang membuat ya segala sesuatu itu kan bisa terjadi. Apalagi kalau kemudian ternyata suplai daging walaupun dari daerah yang enggak atau yang bebas PMK, tapi ternyata mereka juga mengambil sebagiannya misalkan atau disuplai dari daerah yang masih punya PMK lah. Ini yang kita nggak tahu. Artinya sistem pengawasan internal di India apakah sudah sampai juga ke situ yang kemudian memastikan bahwa kita sangat yakin dan pede banget bahwa 100% itu nggak mungkin terkontaminasi lah misalnya dengan PMK. Di sisi lain bahwa kan fakta India memang belum bebas, nah kayak gitu. Nah ini kan perlu kemudian kita dilacak. Nah saya kira itu pemerintah harus punya semacam ya pasti prosedur ya untuk bisa melakukan itu. Apakah daging yang masuk semua dicek, kan masih ada itu yang hasil impor dari India yang masih mungkin di karantina yang belum beredar atau apa, semua harus dicek, termasuk yang dari Brazil misalnya, karena kita mengimpor punya kuota daging sapi dari Brazil dan kita dengar sudah ada beberapa ribu yang didatangkan. Nah, apakah itu benar-benar bebas, karena di Brazil sendiri juga mereka nggak perlu pakai vaksin lagi gitu di sana. Jadi di Brazil itu tidak memberlakukan vaksin untuk ternaknya. Nah, seberapa aman sebenarnya impor yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Nah, itu pentingnya. Jadi itu kan yang paling mudah untuk bisa dinilai. Nah, anggaran itu pasti akan sangat besar, tetapi tentu ini harus dipastikan peruntukannya sangat jelas dan terukur. Kita nggak ingin terjebak kepada anggaran itu disetujuin, tapi kemudian bahkan roadmap-nya aja itu belum jelas gitu. Nah, makanya sebenarnya kalau ada pemerintah ini bagus. Misalnya berapa sih real anggaran yang dibutuhkan masuk akal gitu, tapi roadmap-nya sendiri itu bagaimana gitu. Karena ini juga masih kita tanyakan dan pemerintah saya kira perlu menyediakan jawaban terkait dengan roadmap untuk bisa baik itu yang secara darurat menangani wabahnya sekarang ini ataupun juga langkah-langkah yang pasti terukur ya untuk bisa menghilangkan PMK itu. Ini kerja pemerintah. Nah, kita yang akan mempertanyakan. Nah, kalau yang sudah dilakukan oleh pemerintah Mas yang katanya dengan vaksin, memang untuk vaksin sendiri impor vaksin darurat karena Indonesia nggak punya, tadi kan gue bilang, karena Indonesia nggak menyiapkan diri sebagai negara yang tiba-tiba keserang PMK sehingga Indonesia punya kekosongan vaksin itu udah lama kan nggak ada vaksin. Itu import darurat vaksinnya minggu ke-2 Juni 2022, jadi masih minggu kemarin. Sementara vaksin massal untuk produksi, jadi produksi yang minggu ke-4 Agustus 2022. Sekarang masih proses produksi. Jadi kita masih menunggu sampai ya beberapa minggu ke depan, itu yang tadi saya bilang kekhawatirannya, sampai kepada kesiapan kita memproduksi vaksin. Kira-kira
sudah terantisipasi belum, misalnya tingkat penularannya, pensebarannya, karena ternyata kan dari titik awal kasus itu ditemukan itu tidak kemudian menjadi benar-benar bisa terisolasi kan, tapi ternyata malah merembet dari 1 menjadi 2 sampai kemudian dari provinsi yang Jawa Timur kemudian akhirnya menjadi merata. Kita bilang ya itu akhirnya menjadi nasional itu karena lebih dari separuh provinsi kita sudah mengalami. Nah, ini berarti kan memang pemerintah harus diakuin ya tidak cepat mengantisipasi dan melakukan langkah-langkah darurat. Nah, kemudian soal misalnya ketersediaan tenaga kesehatan hewan ya. Nah, ini kan juga memang butuh waktu karena ternyata harus melakukan pelatihan untuk penanganan PMK, kemudian juga ada tenaga inseminator, kemudian juga bahkan ya koordinasi antar dinas ya, baik itu yang nasional sampai provinsi sampai daerah bahkan setingkat kecamatan. Ini kan nggak mudah ya problem koordinasi di pemerintahan kita, dan itu bukan hanya urusan ini aja gitu ya, kayak awal-awal di pandemi kita itu kan bagaimana silang sengkarnya itu, nah kita lah anggap seperti itu. Jadi persoalan koordinasi dan respon cepat yang memang harus dimiliki oleh semua pemerintah, nggak hanya pemerintah pusat sebenarnya tapi juga pemerintah daerah untuk bisa menjaga kondisi agar ternak-ternak yang ada di daerah ini tidak kemudian semakin meluas yang terjangkit. Jadi nggak perlu nunggu SOP-nya kayak apa ya, tetapi memang harus ada quick response. Nah ini loh yang menurut saya perlu kita lihat. Jadi bukan hanya pemerintah pusat, tetapi the whole pemerintahan yang ada. Jadi ada yang agak slow, ada yang agak meremehkan karena awalnya merasa oh tempat kita aman, tapi lupa bahwa ternyata ada pintu belakang di mana kemudian ada ternak yang masuk dari daerah yang zona merah. Nah, berarti kan kemudian kita mempertanyakan, katanya ada satgas gugus tugas yang dibentuk. Nah, itu udah jalan apa belum? Nah, mestinya ini pemerintah yang jawab. Dari gugus tugas yang dibentuk oleh pemerintah itu kayak bagaimana sekarang sistem kerjanya. Halo Bu, putus. Oke, kita ke Pak Tulus. Pak Tulus soal pengawasan dan jaminan hewan itu untuk kurban nanti. Silakan. Ya, tadi di awal sudah saya singgung bahwa soal pengawasan ini kan mestinya pertama pada dasarnya dengan kondisi wabah seperti sekarang, wabah PMK ya maksudnya, bukan COVID ya. Itu binatang tidak boleh bergerak. Ya, dalam arti apalagi dari zona merah, maka tidak boleh ada binatang yang masuk ke daerah situ ataupun keluar. Makanya di Jawa Tengah itu sudah tidak ada lagi pasar hewan, ya ditutup karena kemudian dianggap sebagai transmisi sama seperti kita ini di ruang publik ini. Makanya analog dengan wabah COVID, kalau kemudian terpaksa ada binatang atau hewan yang harus dijual belikan, maka harus dijamin bahwa dia dalam keadaan sehat, ya. Harus ada semacam tes PCR bagi binatang itu terbebas dari PMK ya. Buktinya apa ya? Dengan sertifikasi dari Dinas Peternakan. Jadi misalnya ternak-ternak yang masuk ke Jakarta yang saat ini sudah mulai bermunculan, itu harusnya dinas kalau di sini ya, di Jakarta itu ya, Dinas Peternakan itu harus peternakan pertanian. Ya, harus mengeluarkan pengawasan yang lebih ketat bahwa dia memang bebas PMK, ya, sehingga tidak menjadi transmisi yang kemana-mana. Kemudian yang ini teman-teman, jadi kalau kita amati pergulatan soal ini, saya menganalisis bahwa munculnya PMK ini karena ada orientasi yang berubah, ya, orientasi kebijakan yang berubah masalah impor daging, ya. Karena dulu ini sebenarnya kata kuncinya adalah orientasi dari Undang-Undang Peternakan yang dulunya menganut rezim country based, sekarang zona based, ya. Dulu country based itu artinya apa? Kita mengimpor dari negara yang betul-betul bebas PMK. Tapi dengan perubahan orientasi dengan Undang-Undang Peternakan yang baru yang sebenarnya juga sudah diuji materi berkali-kali tapi kalah,
Sekarang pemerintah kebijakannya adalah impor daging itu zona base, ya seperti tadi disebut India. India itu belum bebas PMK, tapi sebagian negara bagian sudah bebas PMK. Nah, saya menduga munculnya wabah PMK ini karena ada perubahan orientasi atau rezim kebijakan yang tadinya dari country base menjadi zona base. Nah, oleh karena itu, ini saya kira pemerintah harus berani melakukan review untuk kemudian kembali ke country base. Kalau memang ini munculnya berasal dari impor daging dari daerah-daerah yang zona merah tadi. Karena tadi makanya di awal saya katakan, ini harus diinvestigasi munculnya dari mana. Karena kita sudah bebas, tiba-tiba muncul lagi. Nah, muncul lagi itu bisa jadi karena impor dari zona base yang belum bebas PMK. Karena impor daging itu kan impor sapi bakalan dan atau impor dagingnya. Nah, maksud waktu itu pemerintah mengambil kebijakan dengan zona base memang untuk menurunkan daging sapi khususnya, karena daging sapi masih tinggi dan kemudian kita bergantung pada impor dari negara tertentu, misalnya dari Australia atau New Zealand. Nah, dengan membuka ruang ke zona base itu artinya aksesnya lebih banyak. Tapi kalau kemudian dari zona itu ada penyakit PMK, ya risikonya seperti ini. Oleh karena itu saya kira pemerintah juga harus mengevaluasi kembali ke rezim yang awal kalau memang ini dipicu dari impor dari negara yang belum bebas PMK. Makanya harus ada investigasi, sehingga kemudian nanti tidak terjadi lagi, terulang kembali dengan kondisi-kondisi seperti ini. Memang banyak yang protes ya, Brazil protes waktu itu ketika kita menggunakan kebijakan yang country base itu. Demikian, terima kasih. Ya, lanjut Gus, soal pengawasan dan jaminan dari hewan yang akan dikurban. Silakan Gus. Ya, kalau saya ini ya, melihat banyaknya pedagang-pedagang sapi di pinggir jalan ini juga memang harus dikendalikan ya, dikendalikan karena memang yang namanya hari raya itu ya pasti rame, hari raya itu nggak mungkin sepi gitu. Dan misalnya kita menyarankan untuk disembelih di RPH pun juga saya kira tidak mudah. Menurut saya bagaimana pemerintah dan stakeholder ini bisa mengajak peran serta masyarakat untuk bersama-sama memikirkan ini harus ngapain gitu. Dan setelah harus ngapain, apa yang harus dilakukan, terus pelaksanaannya juga harus melibatkan masyarakat. Karena pemerintah, mohon maaf, dengan anggaran sebesar apapun kalau tidak melibatkan masyarakat tentu tidak akan bisa jalan. Misalnya begini, bagaimana melibatkan ormas-ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, yang lain untuk diajak memikirkan soal ini, soal PMK ini. Bagaimana nanti penyembelihannya, bagaimana pembagiannya, karena menurut saya penanganan PMK ini ya terhadap hewan ini harus diperlakukan sama sebagaimana terhadap manusia, karena walaupun hewan ini jelas-jelas berbeda ya dengan manusia, tapi toh ini juga akan dikonsumsi juga oleh manusia gitu. Dan dalam sisi fikih pun ya, dalam kajian fikih pun hewan kurban yang dijadikan kurban itu pun tentu syaratnya harus sehat gitu, harus sehat. Nah, saya kira di waktu yang sangat pendek ini pemerintah harus bisa mengajak masyarakat ya untuk bagaimana mengendalikan ini, dan bahkan kalau perlu survei sapi dan kambing lah itu. Survei sapi dan kambing ya, secara random mungkin para pakar, para ahli bisa menciptakan teorinya, rumusnya. Jadi kayak survei. Jadi yang disurvei bukan cuma politik, Mas. Survei sapi dan kambing ini menurut saya penting. Karena itu kan bisa dilakukan secara cepat, kemudian itu setidaknya bisa menjadi bahan pertimbangan harus melakukan apa itu. Karena kalau perlakuannya biasa-biasa saja, tidak extraordinary, tidak out of the box, tidak sesuatu yang baru ya akan gitu-gitu aja, dan bisa jadi dugaan-dugaan banyak orang bahwa ya ini misalnya PMK ini dimunculkan biar vaksinnya laku gitu kan. Kita tahu sendiri Indonesia masih lemah soal produksi vaksin, nggak usah vaksin PMK lah, vaksin COVID aja sampai hari ini
Mana gitu. Vaksin merah putih emang pernah ada yang disuntik di sini? Saya kira nggak ada gitu. Dan sedih kan, COVID sudah mau berakhir, vaksinnya belum ada juga. Itu. Jadi ngapain gitu. Jadi memang serba kompleks ya, serba kompleks urusan kesehatan ini mulai dari hulu sampai hilirnya, R&D-nya juga menurut saya harus banyak yang diperbaiki. Jadi kalau kata kunci terakhir saya bagaimana bisa mengajak peran serta masyarakat melalui ormas, ya ormas Islam misalnya, dan perlu survei sapi sama kambing. Terakhir Bu Lulu mungkin ada closing statement untuk soal PMK ini. Silahkan Bu Lulu. Ya, terima kasih Mas. Ya, intinya ini memang membutuhkan kesiapsiagaan kita semuanya, nggak bisa melihat ini persoalan yang remeh karena ini menyangkut kehidupan para peternak kita. Sebenarnya peternak kita ini kan boleh dibilang peternak gurem ya, karena mereka ini punya ternaknya 1, 2, 3, 4 dan benar-benar melihat ternak mereka ini sebagai ya satu-satunya aset yang mereka andalkan dan bahkan itu menjadi barang warisan itu. Jadi jauh dari bayangan kita seperti peternak dari kayak di Australia itu yang memang benar-benar melihat ternak ya sebagai bisnis. Tetapi di sini itu kan ada aspek kultur, ada keyakinan, bahkan soal nilai dan lain-lain. Makanya kayak kemarin tuh ada ibu yang kalau menangis luar biasa dan itu membuat kita pedih juga itu. Karena apa ya? Karena itulah harta satu-satunya. Nah, kalau kita melihat kondisi yang seperti ini kan bisa terabaikan begitu aja. Nah, oleh karena itu sosialisasi harus masif ya dilakukan oleh pihak pemerintah. Kalau perlu sebenarnya kayak begini ini momentum punya iklan layanan masyarakat di media, semua media. Saya belum lihat ya apakah saya yang memang kurang kurang dengar berita di TV atau apa, tapi saya kan bisa menggunakan saluran apakah TVRI atau apa. Misalnya pengumuman ke publik, langkah-langkah yang bisa dilakukan secara mandiri, misalkan membersihkan kandang, memberikan jamu atau kemudian vitamin, ya kayak orang yang lagi sedang flu atau yang kemarin ketika masa di COVID gitu loh. Jadi kemudian juga best practice yang sudah dilakukan oleh beberapa pihak yang mencoba melakukan usaha mandiri untuk bisa menyembuhkan tidak berarti secara lab ya, tetapi paling tidak secara kasat mata itu bisa dilihat bahwa ada tanda-tanda bahwa ternaknya sehat misalnya. Nah, ini kan juga perlu bisa ditularkan dan bisa direproduksi. Nah, kemudian menurut saya koordinasi juga menjadi sangat penting dari semua jajaran dan tingkatan agar penanganan wabah PMK ini cepat, jadi nggak perlu saling menunggu. Kemudian juga gugus tugas dan termasuk juga satgas ya, yang memang kalau udah memang bentuk ya segera mungkin ini benar-benar bekerja dan bisa dilihat kalau perlu di setiap jalur perbatasan ya, baik itu perbatasan antar provinsi, antar pulau, kemudian juga antar kabupaten, bahkan kecamatan, ini kan dijaga gitu. Jadi kalau misalkan ada PMK yang terjadi di satu desa tertentu, nah bagaimana memastikan bahwa ini kemudian tidak keluar dari desa itu. Nah, kalau ini yang mungkin saya malah belum lihat. Jadi masih melihatnya itu jalur antar provinsi, tetapi kemudian ternyata antar kabupatennya masih bolong atau bahkan antar kecamatan, sehingga banyak pintu-pintu lain yang bolong yang itu menjadi peluang bagi arus masuk keluar ternak yang sebenarnya kurang sehat dan mungkin sebenarnya sudah ada tanda awal PMK, kemudian dia membawa bibit penyebaran itu. Nah, yang berikutnya memastikan soal hewan ternak korban, kita setuju ya, harus ada semacam sertifikasi yang itu dikeluarkan oleh dinas setempat bahwa ternak tersebut memang benar-benar itu aman dan sehat, sehingga secara syariat itu juga tetap bisa terpenuhi, dan kedua ya rasa keamanan publik itu juga bisa terjaga. Walaupun itu dianggap itu aman, tetapi saya yakin kalau misalkan ini kita tanya kepada pejabat, coba dihidangkan di depannya gitu daging yang kita bilang itu daging dari ternak yang PMK, kira-kira mau makan apa enggak, kan kayak gitu. Jadi psikologis itu kan jadi sangat penting untuk mengukur bahwa soal isu kesehatan ternak ini penting apa enggak penting gitu.
Saya kira mungkin itu sementara ya Mas ya. Tetapi kalau dari sisi jumlah, kalau misalkan data ini bisa kita percaya dari yang disampaikan oleh pemerintah, ya tidak ada kekurangan, hanya saja tadi memastikan bagaimana itu distribusinya itu aman, kemudian juga transportasinya itu juga tidak ada gangguan, dan kemudian yang semua sehat, jangan kemudian malah kemudian sakit begitu berarti tempat yang ketibaan ya, tempat baru gitu. Nah, kemudian yang berikutnya mungkin ini menarik ya, karena sebenarnya kan ada asuransi ternak. Nah, ini penting misalnya untuk diedukasi ya kepada para peternak yang terkait dengan asuransi ternak. Nah, saya kira pemerintah ini harus mendorong agar para peternak kita mau mengasuransikan dan bisa menjamin. Nah, apakah dalam kondisi pandemik ini kita juga punya relaksasi gitu loh, yang kayak ketika ada pandemi COVID kemarin, walaupun misalnya para peternak itu belum mengasuransikan, tetapi ada intervensi dari pemerintah untuk bisa mengganti ternak yang menjadi korban dari PMK ini gitu. Ya, terima kasih, kita aplaus untuk kepada para narasumber semua. Dengan berakhirnya closing statement dari Komisi 4, berakhir pula acara diskusi kita hari ini. Terima kasih kepada para narasumber, Ibu Lulu, Gus Nabil, dan Pak Tulus yang sudah hadir ke press room. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita ketahui bahwa belakangan ini penyakit mulut dan kuku yang terjadi pada hewan ternak sedang meresahkan masyarakat, apalagi menjelang Hari Raya Idul Adha. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota Komisi 9 DPR RI, pertama Bapak Gus Nabil. Bapak, terima kasih atas waktunya ya Pak. Dan sementara kita akan sedikit berbincang terkait dengan amankah untuk hewan kurban menjelang Idul Adha ini dan tengah adanya PMK. Bagaimana Pak terkait dengan amankah untuk berkurban Pak di tengah PMK ini? Ya, PMK ini yang melanda hewan ternak ini saya kira sampai hari ini sesuai dengan statement WHO dan Menkes relatif aman dan tidak mudah menular ke manusia. Namun kita juga tetap harus berhati-hati karena virus bisa saja bermutasi dan kita tidak bisa menduga itu. Kemudian yang berikutnya adalah yang penting bagaimana pemerintah ya, para stakeholder bisa mengajak peran serta masyarakat, bisa melalui ormas Islam maupun yang lain untuk bersama-sama memikirkan ini dan harus melakukan apa setelah itu. Baik, terkait dengan tindakan pencegahan atau preventifnya Pak, yang sudah dan akan dilakukan bagaimana Pak? Ya, kalau dalam istilah kesehatan kan ada namanya promotif, preventif, dan kuratif ya. Nah, yang penting adalah promotif preventif ini, dan saya kira pemerintah sudah cukup bagus menyiapkan vaksin untuk hewan-hewan ternak ini merupakan salah satu langkah preventif. Namun meskipun begitu, kita juga masih memberikan catatan kenapa kita sendiri tidak bisa menyiapkan vaksinnya misalnya, kenapa harus impor dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin catatan sehingga ke depan kita bisa mengantisipasi jika terjadi wabah seperti ini. Sedikit lagi Pak, dikabarkan kan kita butuh 28 juta vaksin untuk hewan ternak kita yang terkena PMK ini Pak, untuk mencegah PMK juga. Namun kita khawatirkan menjelang Idul Adha di bulan Juli ini belum 100% hewan ternak di Indonesia bisa mendapat vaksinasi. Nah, terkait nanti Pak, bagaimana dengan masyarakat? Apakah ada cara untuk mengidentifikasikan daging mana yang sudah terkena dengan PMK, terkontaminasi PMK, serta apakah ada teknik khusus ketika memasak atau bagian tubuh mana dari hewan kurban yang tidak boleh dikonsumsi misalnya Pak? Ya, saya kira pertama yang harus dilakukan adalah survei
ya survei terhadap hewan-hewan ternak itu sendiri. Nah, kemudian dari survei itu tentu kita akan bisa melihat real situasinya seperti apa, sebagai pertimbangan kita akan melakukan apa, dan kemudian kita menghimbau kepada masyarakat di situasi wabah seperti ini, bagaimana tidak ada pergerakan hewan ternak ya dari zona-zona yang sudah jelas terkonfirmasi positif PMK, dan kemudian bagaimana kita menyarankan kepada masyarakat untuk bagaimana bisa menyembelih hewan ternaknya di RPH dengan cara-cara yang lebih aman, higienis, dan saya kira memang ini tidak mudah, namun jika kemudian pemerintah ini bisa menggandeng ormas-ormas Islam yang jelas punya akar rumput di bawah, saya kira itu akan lebih mudah. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Gus Nabil ya Bapak. Dan pemirsa, demikian tadi hasil wawancara kami dengan salah satu anggota Komisi 9 Bapak Gus Nabil. Dan sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Dengan demikian berakhir pula forum legislasi pada hari ini. Sampai bertemu di forum legislasi berikutnya. Sampai jumpa.